Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Inaya dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba, Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan. Langsung saja kita masuk ke definisi urbanisasi. Urbanisasi dapat didefinisikan sebagai proses pengkotaan, proses menjadi kota, peningkatan persentase penduduk perkotaan, kota tumbuh meluas, pinggiran yang semula pedesaan menjadi kota. Dalam bahasa sehari-hari, urbanisasi diasosiasikan dengan migrasi desa ke kota. Adapun proses urbanisasi yang dapat dilihat dari aspek demografi. Nah, yang pertama, proses urbanisasi dapat dilihat dari pertumbuhan penduduk perkotaan, baik karena pertumbuhan alami maupun migrasi desa ke kota, migrasi internasional, dan perluasan batas administrasi. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan penduduk alami itu dapat dilihat dari sisi kelahiran dan kematian. Sedangkan migrasi desa ke kota yaitu perpindahan penduduk yang ada di pedesaan itu ke kota. Artinya penduduk yang ada di desa pindah ke kota untuk tinggal atau menetap. Sedangkan migrasi internasional ini sama halnya dengan migrasi desa ke kota. Migrasi internasional itu penduduk yang ada di suatu negara pindah ke negara lain. Sedangkan yang dimaksud dengan perluasan administrasi yaitu penambahan luas suatu wilayah. Yang kedua, proses urbanisasi itu dapat dilihat dari pergeseran hierarki kota-kota. Nah, pergeseran dalam hierarki kota-kota ini merujuk pada perubahan posisi relatif dari kota-kota dalam suatu sistem hierarki perkotaan yang lebih besar. Nah, dalam hierarki perkotaan yang umum itu dapat diketahui bahwa ada beberapa tingkat kota yang berbeda, mulai dari kota besar yang berfungsi sebagai pusat regional hingga kota kecil yang hanya memiliki fungsi lokal. Dapat diketahui pula bahwa pergeseran dalam hierarki kota-kota dapat terjadi karena berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi atau perubahan demografi dalam suatu kota atau wilayah. Nah, pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi ini dapat mempengaruhi daya tarik kota tersebut sebagai pusat perdagangan atau pusat ekonomi. Nah, misalkan jika ada sebuah kota yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu kuat atau yang begitu pesat, maka kota tersebut mungkin akan naik dalam hierarki perkotaan dan menjadi pusat yang lebih penting dalam sistem perkotaan. Namun sebaliknya, jika ada sebuah kota yang mengalami penurunan ekonomi atau bahkan kehilangan daya tarik sebagai pusat perdagangan atau pusat ekonomi, maka kota tersebut mungkin akan turun dalam hierarki perkotaan dan menjadi kurang penting dalam sistem perkotaan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pergeseran dalam hierarki kota-kota. Selanjutnya, yang ketiga, proses urbanisasi dapat dilihat dari komposisi umur dan gender penduduk perkotaan. Komposisi umur dan gender penduduk perkotaan ini termasuk dalam proses urbanisasi karena urbanisasi ini tidak hanya mencakup perpindahan geografi penduduk dari desa ke kota, tetapi juga perubahan dalam komposisi dan karakteristik penduduk yang pindah ke kota. Sebagai contoh, dapat dilihat dari pekerjaan di sektor manufaktur dan industri.
dapat diketahui bahwa pekerjaan di sektor manufaktur dan industri ini membutuhkan tenaga kerja muda dan berjenis kelamin laki-laki. Nah, itulah penyebab sehingga lebih banyak atau lebih dominan laki-laki itu menetap atau tinggal di suatu kota, karena itu untuk bekerja. Itulah contoh proses urbanisasi yang dapat dilihat dari komposisi umur dan gender penduduk. Yang keempat, proses urbanisasi dapat dilihat dari perubahan angkatan kerja, di mana perubahan angkatan kerja ini adalah pergeseran dalam komposisi dan karakteristik tenaga kerja yang tersedia di suatu wilayah atau negara. Nah, hampir mirip dengan proses urbanisasi yang dilihat dari komposisi umur dan gender penduduk perkotaan. Nah, mengapa perubahan angkatan kerja ini termasuk dalam proses urbanisasi? Ya, karena urbanisasi dapat memengaruhi cara kerja dan kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk di kota dan wilayah di sekitarnya. Sebagai contoh dalam perubahan angkatan kerja dapat dilihat dari perubahan dalam teknologi, di mana perubahan dalam teknologi ini dapat mempengaruhi angkatan kerja. Misalnya dengan munculnya teknologi baru seperti robotika atau kecerdasan buatan, pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia dapat diotomatisasi dan menghasilkan penurunan kesempatan kerja di sektor tertentu. Nah, itulah contoh perubahan angkatan kerja atau proses urbanisasi yang dilihat dari perubahan angkatan kerja. Nah, yang kelima, proses urbanisasi itu dapat dilihat dari keterkaitan antara desa dan kota. Nah, keterkaitan antara desa dan kota ini adalah hubungan saling tergantung antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam sebuah negara atau wilayah. Nah, hubungan atau keterkaitan antara desa dan kota ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, penduduk, komoditas, modal atau kapital, dan informasi. Dalam aspek penduduk, keterkaitan antara perkotaan dan pedesaan terlihat pada mobilitas penduduk. Banyak penduduk desa yang bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Di sisi lain, banyak penduduk kota yang memiliki tempat tinggal di pedesaan untuk rekreasi atau pertanian. Nah, itulah keterkaitan antara kota dan desa yang mencakup faktor penduduk yang saling bergerak. Selanjutnya, keterkaitan antara kota dan desa juga terlihat pada komoditas yang diproduksi di kedua wilayah. Nah, dapat diketahui bahwa banyak bahan pangan dan produk pertanian yang diproduksi di pedesaan kemudian dikirim ke kota untuk dijual dan dikonsumsi. Namun sebaliknya, banyak produk manufaktur dan jasa yang diproduksi di kota dan dikirim ke pedesaan untuk digunakan atau dijual. Itulah salah satu keterkaitan antara desa dan kota dalam aspek komoditas. Selanjutnya, keterkaitan antara kota dan desa juga melibatkan modal atau investasi atau biasa disebut dengan kapital. Banyak modal atau investasi yang berasal dari kota dan dialokasikan untuk usaha dan bisnis di pedesaan. Misalnya pengembangan infrastruktur atau pertanian. Nah, sebaliknya banyak investasi dari pedesaan yang dialokasikan untuk bisnis di kota seperti perdagangan dan jasa.
Selanjutnya ada aspek informasi, di mana keterkaitan antar desa dan kota dapat dilihat pada akses terhadap informasi pula. Nah, banyak informasi dan teknologi baru yang berasal dari kota dan diadopsi oleh pedesaan, seperti teknologi pertanian dan akses internet. Sebaliknya, banyak informasi dan pengetahuan yang berasal dari pedesaan dan diadopsi oleh kota, seperti pengetahuan tentang obat-obatan, obat-obatan tradisional ya, atau resep makanan lokal. Nah, itulah 4 keterkaitan antar desa dan kota yang mencakup 4 aspek tersebut tadi, di mana keterkaitan antara desa dan kota ini menurut saya sangat penting, karena dalam membentuk dinamika sosial dan ekonomi suatu negara atau wilayah, pemahaman yang baik tentang keterkaitan ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih baik untuk mengembangkan kedua wilayah secara seimbang dan berkelanjutan. Dalam urbanisasi, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhinya sehingga terjadi urbanisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi urbanisasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada faktor pendorong dan ada faktor penarik. Faktor pendorong ini seperti semakin terbatasnya lapangan kerja yang ada di pedesaan. Nah, kurangnya lapangan kerja yang ada di pedesaan ini mendorong masyarakat yang ada di desa tersebut untuk mencari pekerjaan yang ada di kota, mencari pekerjaan di perkotaan. Nah, selanjutnya kemiskinan di pedesaan akibat bertambah banyaknya jumlah penduduk, di mana dapat diketahui bahwa bertambah banyaknya jumlah penduduk di suatu pedesaan ini menyebabkan kemiskinan. Kenapa? Karena kurangnya mata pencarian bagi masyarakat yang ada di pedesaan. Itulah yang mendorong masyarakat sehingga masyarakat tersebut berinisiatif atau ingin tinggal di kota untuk memperbaiki ekonominya. Selanjutnya ada transportasi dari desa ke kota yang semakin lancar. Nah, transportasi ini juga mendukung masyarakat pedesaan untuk tinggal di kota, karena aksesnya itu lebih mudah karena ada kendaraan motor, mobil. Jika tidak punya dalam kendaraan pribadi, maka ada angkutan umum. Nah, itu salah satu memudahkan masyarakat yang ada di pedesaan untuk ke kota. Selanjutnya ada faktor penarik. Nah, faktor penarik ini seperti tingkat upah yang lebih tinggi. Artinya contoh di sebuah kota tingkat upahnya itu lebih tinggi sehingga masyarakat tertarik untuk bermigrasi di kota tersebut. Selanjutnya tersedianya barang-barang kebutuhan yang lebih lengkap. Artinya segala apa yang dibutuhkan itu ada di kota. Jadi masyarakat yang ada di pedesaan itu tertarik untuk tinggal di kota. Faktor penarik selanjutnya itu karena terdapatnya berbagai kesempatan untuk rekreasi dan pemanfaatan waktu luang, seperti nonton di bioskop, berkunjung ke taman-taman hiburan, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya faktor penarik yaitu memberi kesempatan bagi orang yang introvert untuk menghindarkan diri dari kontrol sosial yang ketat. Ini khusus orang yang introvert atau orang yang tidak terbuka. Nah, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya urbanisasi. Urbanisasi ini seringkali dikaitkan dengan pertumbuhan perkotaan. Nah, pertumbuhan perkotaan ini terjadi ketika jumlah penduduk di suatu
daerah perkotaan terus meningkat seiring waktu. Nah, ini terjadi karena adanya urbanisasi serta karena laju kelahiran yang begitu tinggi. Nah, terkait dengan definisi pertumbuhan perkotaan, maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan perkotaan dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah dan ukuran kota atau daerah perkotaan, baik dari segi jumlah penduduk, wilayah geografis maupun aktivitas ekonomi dan sosial yang terjadi di dalamnya. Nah, adapun beberapa masalah perkotaan, di antaranya itu ada kota raksasa. Nah, kota raksasa ini mungkin lebih layak untuk dikatakan sebagai penyebab masalah daripada sebagai masalah perkotaan. Kenapa? Karena kota raksasa ini diketahui bahwa memiliki ukuran yang terlalu besar, baik dari jumlah populasi maupun ukuran luas kota. Nah, kota-kota yang terlalu besar hadir sebagai masalah atau kondisi di sebagian besar negara berkembang dan basis ekonomi kota tersebut tidak mampu mengatasi masalah yang diakibatkan ukuran kota yang terlalu besar. Nah, itu sehingga menjadi masalah perkotaan atau lebih spesifik disebut dengan penyebab dari masalah kota tersebut. Selanjutnya ada kepadatan berlebih yang menjadi masalah perkotaan. Nah, konsekuensi dari ukuran kota yang terlalu besar tadi ini adalah kepadatan penduduk berlebih. Dapat dikatakan bahwa tiap orang hanya mendapatkan sedikit ruang dan bersaing untuk mendapatkan jasa pelayanan dan kesempatan kerja yang sangat terbatas. Selanjutnya ada kerusakan lingkungan, di mana kerusakan lingkungan ini juga menjadi masalah dalam perkotaan. Kerusakan lingkungan itu seperti populasi air dan udara, tingkat kebisingan yang tinggi, memburuknya lanskap karena kurang baiknya perencanaan dan kemiskinan perkotaan. Itu semua merupakan salah satu masalah serius perkotaan yang terkonsentrasi di kota-kota. Itulah tadi masalah-masalah perkotaan. Selanjutnya contoh kota yang mengalami urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan. Nah, kota yang mengalami urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan itu yaitu Mumbai di India. Nah, Mumbai ini mengalami urbanisasi karena banyak faktor yang dialaminya. Yang pertama, karena ada faktor peluang pekerjaan. Nah, Mumbai adalah salah satu pusat bisnis dan keuangan terbesar di India, dengan banyak industri dan perusahaan besar yang berkembang di Mumbai tersebut. Nah, hal tersebut menarik orang-orang dari daerah lain di India yang mencari peluang kerja yang lebih baik. Yang kedua ada faktor kemajuan ekonomi. Nah, Mumbai merupakan kota yang berkembang pesat secara ekonomi dan terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Hal tersebut membuat kota Mumbai menjadi lebih menarik sebagai tujuan urbanisasi bagi orang-orang dari daerah pedesaan. Selanjutnya ada faktor infrastruktur. Nah, Mumbai memiliki infrastruktur yang cukup baik.
seperti jaringan transportasi yang lengkap dan fasilitas umum yang memadai, sehingga membuat kota menjadi lebih mudah diakses dan nyaman bagi penduduk yang ingin bermigrasi. Yang keempat ada faktor budaya dan pendidikan, di mana Mumbai juga dikenal sebagai pusat budaya dan pendidikan. Kota Mumbai memiliki banyak universitas dan institusi pendidikan serta beragam kegiatan budaya dan hiburan yang menarik banyak orang sehingga ingin tinggal di kota Mumbai ini. Nah, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.